Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari fisika bersama Ibu Depi dalam materi termodinamika. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan usaha, energi dalam, dan kalor pada proses termodinamika. Dan yang kedua adalah, peserta didik dapat menjelaskan hukum satu termodinamika dan aplikasinya. Nah, anak-anak, sambil kita membahas materi kali ini, jangan lupa kalian untuk mengisi dulu presensi yang sudah Ibu sediakan di grup ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian termodinamika dan pengertian hukum satu termodinamika. Nah, apakah kalian udah siap untuk belajar dan apakah kalian masih semangat untuk belajar? Ya, meskipun sekarang kita masih belajar secara online atau daring, kalian harus tetap semangat ya. Karena kalau kita semangat, insya Allah kita akan dipermudah dalam menimba ilmu. Apalagi ilmu fisika, ilmu alam yang tentunya sering kita lihat dan sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai termodinamika. Dengan mempelajari ilmu fisika, khususnya termodinamika, selain menambahkan pengetahuan, juga bisa memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita mengetahui sebuah ilmu, itu akan membuat kita lebih bersyukur lagi atas apa yang kita miliki dan apa yang kita ketahui. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Lalu, apa sih ilmu termodinamika itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, menurut kalian, ini benda apa ya? Ya, benar. Ini merupakan lemari es. Tentunya sudah tidak asing kan di dalam kehidupan kita. Kita sering melihatnya di rumah kita, di rumah tetangga kita, atau bahkan ketika kita jajan sekarang, di warung-warung sudah banyak kan yang menyediakan kulkas atau lemari es ini. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berpikir, kenapa sih makanan ataupun minuman yang disimpan di lemari es itu bisa menjadi dingin, bahkan ada juga yang sampai membeku? Hayo, kenapa? Terus, kalau misalnya kalian perhatikan di bagian belakang atau di bagian sisi-sisi luar dari lemari es, jika kita sentuh, dia akan terasa hangat atau panas. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Coba kalian tuliskan jawaban kalian di catatan masing-masing ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, sekarang kalian perhatikan dulu video yang ada di layar, dan nanti kalian simak. Terus nanti kalian catat di buku catatan masing-masing. Dan nanti kalian melakukan percobaan ini di rumah. Oke? Berikut videonya. Bahan dan alat untuk melakukan percobaan sederhana ini yaitu, yang pertama ada panci dan botol kaca, lalu balon, dan air dingin. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan dari percobaan ini. Yang pertama, siapkan air, lalu kita rebus sampai mendidih. Nah, sambil menunggu air ini mendidih, kita masukkan dulu balon ke dalam atau ke atas botol kaca, seperti pada video ini.
Ketika air sudah mendidih, sekarang kita masukkan botol kaca tadi yang sudah diberi balon. Kita masukkan saja ke dalamnya seperti ini. Lalu kita perhatikan perubahan pada balon. Nah, reaksi balon tersebut lama-lama menjadi berdiri seperti ini, mengembang dan berdiri seperti ini. Kita lihat setelah didiamkan 2 menit, balon itu tetap kencang, tetap berdiri. Sekarang siapkan air dingin dan kita simpan botol kaca yang sudah dipanaskan tadi ke dalam air dingin tersebut. Lalu kita perhatikan apa yang akan terjadi pada balon. Ketika balon ini dimasukkan ke dalam air yang dingin, kita perhatikan bahwa lama-kelamaan balon ini menyusut dan akhirnya dia mengempis seperti ini. Dari percobaan tadi dapat kita amati bahwa balon itu mengembang ketika dia disimpan di air yang panas dan dia mengempis ketika disimpan di air yang dingin. Hal ini sesuai dengan hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa energi kalor sama dengan jumlah energi dalam ditambah dengan usaha. Ketika sistem menerima kalor dari lingkungan, maka energi dalam akan bertambah sebagaimana tadi kita perhatikan pada balon yang sudah kita lakukan percobaannya. Sekarang kita kembali lagi pada gambar yang sudah Ibu berikan tadi sebelum percobaan ini, yaitu lemari es. Nah, bagaimana ya penjelasannya? Oke, langsung aja kita bahas kenapa lemari es itu bisa dingin dan bagian luarnya itu bisa hangat. Simak penjelasan berikut ya. Nah, berdasarkan ilustrasi lemari es tadi, perlu kalian ketahui bahwa lemari es itu menggunakan prinsip termodinamika. Ilmu termodinamika itu apa ya? Ya, betul. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari hubungan kalor dan bentuk lain dari energi. Jadi, intinya, termodinamika itu menggambarkan suatu usaha untuk mengubah kalor menjadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat dari perpindahan energi. Setelah kita mengetahui pengertian daripada termodinamika, nah kira-kira kalian masih ingat apa itu kalor? Tentunya kalor ini tidak asing lagi bagi kita, karena kalor juga sudah dipelajari sewaktu kita masih SMP. Coba, berdasarkan pengetahuan kalian, kalor itu apa? Ya, benar. Kalor merupakan perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Kalor secara alami bergerak dari materi yang lebih panas ke materi yang lebih dingin. Namun, meskipun begitu, kalor juga dapat dipaksakan bergerak ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh, lemari es. Panas secara terus-menerus diambil dari dalam ruangan yang dingin dan dibuang ke udara luar yang lebih panas. Nah, itulah mengapa permukaan kulkas atau lemari es di bagian luarnya, di belakang, di sisi-sisi kiri dan kanannya, itu biasanya terasa hangat. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengetahui jawabannya? Apakah sama dengan prediksi yang sudah kalian catat di buku catatan masing-masing? Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya.
Nah, di dalam termodinamika ini dikenal dua istilah, yaitu istilah sistem dan istilah lingkungan. Sistem merupakan benda atau sekumpulan apa saja yang akan diteliti atau diamati dan diberi perhatian. Sedangkan lingkungan merupakan benda-benda atau segala hal apapun di luar sistem. Contohnya seperti sekarang Ibu sedang berada di sebuah ruangan. Yang ruangan ini tentunya terdapat udara-udara. Nah, udara-udara yang berada di dalam lingkungan ini atau di dalam ruangan ini itu bisa disebut sebagai sistem. Sedangkan udara-udara yang berada di luar ruangan ini seperti matahari atau apapun itu yang berada di luar dari ruangan ini itu disebut sebagai lingkungan. Oke, kalau kalian sudah paham apa itu sistem dan apa itu lingkungan, sekarang kita akan membahas mengenai hukum satu termodinamika. Simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita ke pembahasan hukum satu termodinamika, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah memasak air? Atau apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana memasak air? Tentunya hal ini bukan lagi hal yang asing. Kalian pasti sering melakukan atau hanya mengamati peristiwa memasak air. Tanpa kalian sadari, kegiatan kalian ketika sedang memasak air merupakan salah satu peristiwa dari hukum satu termodinamika. Nah, air yang berada di dalam teko itu kita sebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas atau kompor, dapur, udara, dan suhu itu merupakan lingkungan. Nah, ketika kalian sedang memasak air, itu artinya kalian sedang menambahkan energi kalor, sehingga air yang tadinya dingin, lama-kelamaan menjadi panas dan menjadi masak. Menurut ilmu termodinamika, ketika kalian sedang memasak air, itu artinya ada pertambahan energi. Selain itu, ketika kalian sedang memasak air, coba perhatikan tutup dari teko atau tutup dari wadah yang kita gunakan untuk memasak air itu. Hal ini terjadi karena air sedang melakukan usaha. Itu dia yang disebut dengan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika berbunyi, apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U ditambah W. Q adalah kalor dengan satuan Joule, delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan Joule, dan W adalah usaha dengan satuan Joule. Dalam persamaan hukum satu termodinamika ini, kalian juga harus memperhatikan tanda positif dan juga tanda negatif. Berikut penjelasannya. Q bernilai positif ketika sistem menerima kalor, dan Q bertanda negatif ketika sistem mengeluarkan kalor. Lalu, usaha atau W akan bernilai positif ketika sistem memberikan usaha, dan W akan bernilai negatif ketika sistem dikenakan oleh usaha. Kemudian, delta U atau energi dalam sistem akan bernilai positif ketika energi bertambah, dan akan bernilai negatif ketika energi berkurang. Nah, anak-anak, agar kalian dapat memahami lebih dalam lagi mengenai persamaan tadi, mari kita lakukan contoh soal dari persamaan hukum satu termodinamika. Baik anak-anak, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Oke, ini dia soalnya. Nah, di dalam soal ini dikatakan bahwa gas yang berada dalam sistem diberi kalor sebesar 200 Joule. Setelah itu, gas diberi usaha sebesar 125 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal ini. Yang kita ketahui bahwa kalor atau Q sama dengan
200 Joule. Dia bernilai positif karena sistem menerima kalor. Kita lihat lagi soalnya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan apa yang sudah Ibu tadi jelaskan di menit sebelumnya. Dan di sini juga diketahui usaha atau W sebesar 125 Joule. Dia bernilai negatif karena sistem menerima usaha atau sistem dikenakan oleh usaha. Ingat ya anak-anak, untuk penempatan tanda positif dan negatif seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Setelah kita mengetahui atau menuliskan hal-hal yang diketahui, sekarang kita lihat ke pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam atau kita sebut juga sebagai delta U. Oke, langsung saja kita jawab dengan rumus. Sama dengan 200 dikurangi negatif 125. Negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi delta U atau perubahan energi dalam kita ketahui jumlahnya yaitu 325 Joule. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Mudah banget kan cara pengerjaannya? Biasanya untuk soal fisika atau untuk penjelasan rumus-rumus fisika itu lebih mudah, akan lebih mudah dipahami ketika kita sudah mengerjakan soal-soalnya. Nah, anak-anak, yang terpenting ketika kalian mengerjakan soal fisika, salah satunya yaitu kalian harus mengetahui dulu nih, harus memahami dulu ini soal tuh soal apa gitu, mempertanyakan apa, yang diketahuinya apa saja. Kadang-kadang kalian bisa menuliskan nih hal yang kalian ketahui itu apa dari soal yang diberikan. Terus pertanyaannya tuh apa gitu, kemana nanyanya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kalian bisa memasukkan rumus yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, seperti itu. Nah, agar kalian lebih memahami lagi mengenai soal dan pembahasan dari materi kali ini, Ibu akan berikan lagi satu contoh soal untuk kalian. Bagaimana, kalian siap? Masih semangat? Anak-anak, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, sekarang Ibu ingin kalian duduk dulu dengan santai, lalu kalian lakukan dulu peregangan, oke? Untuk melemaskan lagi otot kalian, biar enggak pegel gitu, oke? Terus sekarang kalian coba gerakan kepala kalian, tangan kalian, kaki kalian, biar bisa rileks gitu, oke? Nah, terus setelah itu coba kalian duduk tegak, tarik nafas, tahan dulu, keluarkan. Oke, gimana? Sudah cukup rileks? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh keduanya yaitu volume awal dalam tabung mula-mula sebesar 500 cm3. Setelah piston diberi beban 1 kg, volume berubah menjadi 400 cm3. Pada piston tersebut, terjadi penyusutan dan dibebaskan kalor sebanyak 2 kalori. Dan luas permukaan piston 10 cm persegi. Berapakah perubahan energi dalam gas? Oke, sekarang kita cari tahu hal yang diketahui dari soal. Berikut merupakan hal yang diketahui. Oke, jadi yang diketahui di sini ada volume awal atau V1 yaitu 500 cm3. Nah, sekarang kita ubah satuannya menjadi meter kubik. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, kalian pasti sudah mengetahui kan bagaimana cara mengubah atau mengkonversikan satuan dari sentimeter ke dalam meter. Oke. Berikutnya ada V2 atau volume kedua yaitu 400 cm3. Sama, ini juga kita ubah konversinya ke dalam meter sehingga didapatkan nilai 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik.
Yang berikutnya yang diketahui yaitu beban atau massa sebesar 1 kg. Berikutnya kalor atau Q sebesar 2 kalori. Di sini kita tulis negatif karena sistem mengeluarkan kalor. Kita ubah satuan kalor ini menjadi joule, di mana 1 kalor ini bernilai 2,4 joule. Jadi 2 kalori itu setara dengan 4,8 joule. Dapat dipahami? Oke, next. Di sini juga diketahui A atau luas permukaan atau luas penampang dari piston itu adalah 10 cm persegi atau sama dengan 10⁻³ meter persegi. Nah, itu dia yang kita ketahui. Sekarang kita cari yang ditanyakan. Ini soal ini mempertanyakan apa sih? Berikut yang ditanyakan. Nah, di sini seperti soal sebelumnya juga ditanyakan delta U ya. Oke, setelah kita mengetahui hal yang diketahui dan yang ditanyakan, sekarang kita langsung jawab saja ya. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini kita masukkan rumus sesuai dengan pertanyaannya. Di sini ditanyakan delta U, jadi rumusnya yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W atau kalor dikurangi dengan usaha. Nah, kita sudah mengetahui nih kalornya itu berapa, sehingga delta U sama dengan negatif 4,8 joule. Nah, kita tulis Q-nya itu sama dengan negatif 4,8 joule. Dikurangi W-nya belum kita ketahui. Jadi, kita tulis saja lambang W-nya ya. Tulis seperti ini, oke. Nah, sekarang kita cari dulu W-nya, yaitu dengan rumus seperti berikut. W sama dengan P dikali delta V. P adalah tekanan dan delta V adalah jumlah dari volume akhir dikurangi volume awal. Nah, untuk nilai P-nya kita juga belum ketahui nih karena belum ada. Maka sekarang kita cari dulu P-nya atau tekanannya dengan rumus berikut. P sama dengan F dikali A. F ini kita bisa uraikan menjadi M dikali G atau massa dikali gravitasi, gaya gravitasi. M dikali G per A sama dengan masanya kita sudah ketahui jumlahnya yaitu 1 kg. Jadi 1 dikali 10. Jadi 10 itu nilai dari gaya gravitasinya. Dibagi dengan A. A-nya sudah kita ketahui yaitu 10⁻⁻3. Jadi hasilnya yaitu 10⁻⁴ Newton per meter. Nah, setelah kita mengetahui nilai P atau nilai dari tekanan, sekarang kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, yang W sama dengan P dikali delta V. Tulis lagi. W sama dengan P dikali delta V sama dengan P-nya sudah kita ketahui tadi yaitu 10⁻⁴ Newton per meter dikali 4 dikali 10⁻⁴ dan dikurangi V1 yaitu 5 dikali 10⁻⁴. Sekarang kita jumlahkan dan kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 10⁻⁴ dan hasil akhirnya yaitu negatif 1. Nah, sekarang kita sudah tahu nih W atau usahanya itu bernilai negatif 1. Ini angkanya negatif, berarti menunjukkan bahwa sistem menerima usaha. Sekarang kita langsung saja ke rumus awal yang kita cari yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Sekarang W-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi sama dengan Q-nya yaitu negatif 4,8 joule dikurangi negatif 1 dari nilai W yang atas. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh negatif
3,8 Joule. Nah, jadi hasil akhir atau energi dalam dari soal ini yang kita ketahui yaitu negatif 3,8 Joule. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk soal ini mungkin pengerjaannya lumayan agak panjang kalau dibandingkan dengan soal sebelumnya. Karena sebelum kita memasukkan rumus yang utama, itu ada hal-hal yang harus kita cari dulu. Seperti misalnya tadi kan W-nya belum diketahui. Terus setelah itu harus mencari dulu nilai dari P-nya. Baru kita mengetahui nilai W-nya. Dan pada akhirnya kita baru bisa memasukkan ke dalam rumus. Tidak apa ya anak-anak, karena semakin sulit suatu soal itu dipecahkan, berarti itu harus menjadi sebuah tantangan untuk kita belajar lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Nah, seperti tadi sudah Ibu berikan 2 contoh soal. Semoga 2 contoh soal tadi itu bisa melatih kemampuan anak-anak semua untuk mampu menyelesaikan persoalan dari fisika seperti itu. Intinya agar kita mudah dalam mempelajari fisika atau dalam khususnya gitu dalam mengerjakan soal-soal fisika, yang terpenting kita harus tahu dulu konsep. Kita harus paham dulu nih soalnya itu mengarah kemana gitu. Nah, kalau kita udah tahu permasalahannya seperti apa, itu akan memudahkan kita dalam mengerjaannya. Jadi kalau cuma tahu rumus saja, itu belum tentu kita mampu menyelesaikan soal gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu konsepnya, arahnya kemana, nah maka itu akan membuat kita menjadi lebih mudah gitu dalam mengerjakannya. Seperti itu. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari apa itu hukum satu termodinamika, contoh soal dari termodinamika kita sudah selesaikan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa saja sih benda-benda atau apapun itu yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika? Hayo, kira-kira apa ya? Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh, yaitu ada termos. Termos merupakan salah satu contoh atau benda yang menggunakan prinsip hukum satu termodinamika. Nah, termos ini termasuk ke dalam sistem terisolasi. Nah, sebelumnya mungkin Ibu sudah menjelaskan antara sistem dengan lingkungan, tapi Ibu belum menjelaskan apa itu sistem itu ada apa aja gitu. Jadi sistem itu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, kalau termos ini termasuk ke dalam sistem terisolasi. Hal ini terjadi karena tabung bagian dalam yang digunakan sebagai penampungan air pada termos itu terisolasi dengan lingkungan luar yang disebabkan oleh ruang hampa udara yang membatasi antara tabung dalam dan tabung bagian luar. Maka dari itu dalam termos tidak terjadi pertukaran atau perpindahan kalor dari sistem menuju lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Agar kalian lebih memahami cara kerja dari termos, kalian bisa simak video ini ya. Termos yaitu tutup, tabung luar, dan isolator. Tabung termos bagian dalam permukaannya dibuat dari kaca atau perak sehingga tidak menyerap kalor. Agar kalor tidak berpindah secara konduksi dan konveksi, maka antara bagian tabung dalam dan bagian tabung luar dibuat hampa udara. Dengan demikian, kalor tidak akan keluar dari termos. Jadi, air panas dapat bertahan berjam-jam di dalam termos karena terdapat ruang hampa udara antara bagian tabung luar dan dalam termos. Nah, setelah kalian melihat tayang ini, tentunya kalian lebih memahami dong bagaimana cara kerja dari termos. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini Ibu memiliki contoh yaitu lemari es. Bagaimana cara kerjanya? Simak video berikut ya. Kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu saat liquid, dalam hal ini saat cair atau gas, menguap, terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor.
Sebagai contoh, seumpama kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin, walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Adalah nama merek dagang, yang nama ilmiahnya adalah chlorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor kemudian memanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri, lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah cukup memahami setelah tadi Ibu tayangkan videonya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini Ibu punya satu lagi contoh, yaitu pada AC atau pendingin ruangan. Kira-kira bagaimana ya cara kerja AC? Apakah sama dengan kulkas yang mendinginkan makanan di dalam ruangan kulkas itu? Ataukah berbeda? Simak penjelasan di video berikut ya. Juta rumah di seluruh dunia. Cara kerja pendingin udara di zaman sekarang mengikuti prinsip penemuan Carrier, tapi tentu saja jauh lebih hemat energi, lebih minim suara, memiliki diagnostik dan kontrol, sensor elektronik, serta bahan yang lebih baik. Cara kerjanya mengalirkan energi panas dari luar rumah. Mesin ini mengubah temperatur di dalam, membuat udara jadi lebih lembab, serta meningkatkan kualitasnya. AC memiliki dua bagian dasar atau unit, yaitu unit luar ruangan dan unit dalam ruangan. Maka terdapat dua kemungkinan skenario. Mungkin AC yang kamu punya termasuk pendingin udara ruangan atau pendingin udara sentral. Cara kerja kedua pendingin udara ini sebenarnya sama. Hanya saja jika kamu punya pendingin udara sentral, hanya ada satu unit dalam ruangan dan satu unit luar ruangan. Jika kamu punya pendingin udara ruangan, maka mesin ini ada di setiap ruangan atau ruangan yang kamu pasang pendingin udara, sehingga kamu menghabiskan uang lebih agar ruangan itu selalu sejuk. Di sini akan kujelaskan jenis pendingin udara sentral, karena jenis ini yang kupunya. Jadi, ayo kita keluar untuk melihat unit luar ruangannya. Setiap model dan merek memiliki bentuk yang beragam, tapi umumnya benda ini terlihat seperti kotak yang memiliki kipas di bagian belakang atau samping rumahmu. Di apartemen yang lebih besar atau gedung perkantoran, semua kotak ini hingga berjejer-jejer seperti burung. Oh,
sayangnya benda ini terlihat kurang menarik. Unit luar ruangan terdiri dari kompresor, koil kondensor, dan kipas. Benda vital lainnya dalam proses ini adalah refrigeran. Refrigeran ini mengalir ke seluruh sistem, menghubungkan unit luar ruangan ke unit dalam ruangan. Dan secara teknis bukanlah komponen dekoratif, tapi cairan pendingin. Panas dari udara di dalam rumahmu bercampur dengan refrigeran dan bergerak melalui kompresor, lalu menuju koil luar ruangan. Menariknya, refrigeran dapat berubah dari wujud cair menjadi uap. Refrigeran yang sama digunakan lebih dari satu kali. Kompresor bekerja seperti pompa yang terus-menerus menggerakkan pendingin ini ke seluruh sistem. Refrigeran terkompresi lalu bergerak melalui koil kondensor. Gas perlu benar-benar ditekan, karena semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi pula temperaturnya. Ini harus dilakukan agar refrigeran menjadi lebih panas daripada udara di luar. Panas secara alami bergerak dari area panas ke area dingin. Udara di luar masuk ke koil kondensor melalui kipas. Udara panas dari rumahmu tersebar ke udara jalanan. Dengan begitu, refrigeran telah berhasil melaksanakan tugasnya. Refrigeran akan menjadi dingin, berubah menjadi gas lagi, kemudian kembali ke dalam. Prosesnya terus berlanjut secara berulang. Nah, cara kerja unit luar ruangan sudah jelas. Lalu, bagaimana dengan unit dalam ruangan? Ayo kita masuk ke rumah dan melihatnya. Jadi, unit dalam ruangan dapat dipasang di setiap ruangan di rumahmu, atau hanya ruangan yang ingin kamu buat sejuk, atau satu unit dipasang di ruang penyimpanan pakaian atau ruang bawah tanah, atau ruangan manapun di dalam rumahmu. Agar udara sejuk mengalir ke semua bagian rumah, terdapat juga termostat, penyuplai, dan ventilasi udara balik. Unit dalam ruangan sendiri merupakan kotak koil yang memiliki motor blower di sini. Koil evaporator, katup ekspansi, papan sirkuit, dan filter atau penyaring. Saat suhu ruangan terlalu panas, termostat mengirimkan sinyal SOS ke papan sirkuit. Sinyal ini menyalakan motor blower. Udara panas dari ruangan dihisap melalui ventilasi balik, kemudian udara bercampur dengan refrigeran. Pada tahap ini, udara panas kehilangan panas dan kelembapannya. Tapi karena pendingin menerima panas, suhunya menjadi terlalu panas. Akibatnya, belum bisa langsung menuju koil evaporator. Katup ekspansi membantunya menyemprotkan uap dan melepaskan sedikit tekanan berlebih. Kemudian refrigeran berubah dari cair menjadi gas, lalu siap bergerak melalui koil evaporator. Refrigeran dingin bergerak melalui pipa kecil yang terbuat dari bahan yang sama dengan koil evaporator. Nah, selama beberapa saat, refrigeran akan menyerap cukup panas dari udara di dalam ruangan. Setelahnya, refrigeran siap bergerak menuju kompresor, lalu menuju unit luar ruangan yang cara kerjanya sudah kujelaskan tadi. Semua ini terjadi secara bersamaan dalam siklus yang tak pernah berakhir. Saat suhunya sudah pas, unit dalam ruangan akan mati sebelum udara di dalam ruangan menjadi panas lagi. Lalu menyala lagi, panasnya keluar, udara dingin masuk. Ini menyebar di seluruh rumah melalui lubang suplai. Masing-masing detail dalam pendingin udara sangatlah penting. Bahkan jika salah satu dari perangkat ini mati, seluruh prosesnya akan berhenti. Jangan sampai ya, karena di dalam sana bisa menjadi panas sekali. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah cukup memahami setelah tadi Ibu tayangkan videonya? Contoh hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat amat banyak ya anak-anak. Namun di sini Ibu hanya menayangkan beberapa saja dari kebanyakan itu. Nah, sekarang anak-anak kalian bisa melihat di sekitar kalian. Kalian bisa mencari lagi dan menambah lagi pengetahuan kalian mengenai apa saja sih benda-benda atau perilaku apapun itu yang berhubungan dengan hukum satu termodinamika. Nah, selain pada benda-benda mati tadi, sebenarnya penerapan hukum satu termodinamika ini juga terjadi pada kita loh sebagai manusia dan juga kepada binatang. Manusia melakukan kerja karena adanya energi. Lalu dari mana ya energi itu berasal? Ya benar, energi berasal dari makanan yang ia makan. Makanan yang ia makan itu mengandung energi kimia. Energi kimia atau makanan yang dia makan, maka akan menyebabkan energi kimia di dalam tubuh itu meningkat. Nah, dengan energi itulah manusia melakukan aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, bermain, berolahraga, dan lain sebagainya.
Energi tersebut juga digunakan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan juga untuk pertumbuhan. Ketika kita melakukan kerja atau aktivitas, maka secara tidak langsung kita mengeluarkan kalor pada lingkungan melalui keringat. Dan sisa-sisa energi yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan juga melalui proses metabolisme. Hal ini sesuai dengan hukum 1 termodinamika yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu di sini memiliki beberapa latihan soal. Nah, ini dia, kalian bisa lihat latihan soalnya, kalian catat dan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti kita akan bahas bersama-sama soal ini ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi diri kita, dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain atas ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Dan semoga usaha kita dalam mencari ilmu hari ini dijadikan sebagai amal ibadah. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah semangat untuk belajar.